Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Couple Community, membangun keluarga dalam kebenaran. Ketemu lagi dengan kita pada malam hari ini. Kita berkesempatan untuk membahas tentang keterbukaan di dalam keuangan keluarga. Ya. Nah, di sini saya mau ngebagi nih, Koyo sama Om Iwan nih, tentang keterbukaan di dalam keuangan di dalam keluarga saya. Nah, kalau di dalam keluarga saya, itu saya mengelola keuangannya terpisah. Jadi contoh kasus hal seperti ini. Jadi pemasukan saya itu semua yang kontrol saya. Nah, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan keluarga, itu saya percayakan kepada istri saya. Contoh, jadi dalam setiap bulan itu saya selalu memberikan uang kepada istri saya untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Nah, selebihnya saya sudah tidak ikut campur untuk mengontrol keuangannya dia. Dalam hal ini misalnya, beli sayuran dalam setiap hari sekian. Ini buat anak jajan sekian. Nah, itu saya udah bukan ranah saya untuk ikut di situ. Jadi saya hanya mempercayakan istri untuk ya bagus sekali. Itu artinya kan kita memberi kepercayaan. Pak Adam memberikan kepercayaan pada istri untuk mengelola, ya kan? Kalau saya agak sedikit berbeda. Saya mungkin penghasilan utama itu ibarat kata begitulah ya, gaji atau apa, itu saya berikan semuanya kepada istri saya. Gitu. Nah, tapi ada penghasilan tambahan, ada yang istri saya beritahu, tapi ada yang saya tidak beritahu kepada istri saya. Tapi hampir pasti bahwa walaupun saya tidak memberitahu kepada istri, intinya sebenarnya keuangan utama ada di istri saya. Nah, nanti ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan saya harus mengeluarkan, ibaratnya seperti itu. Nah, saya sudah mempunyai pegangan keuangan seperti itu yang bisa saya keluarkan. Itu pun tetap dalam kapasitas yang artinya dalam jumlah yang kecil lah, hal-hal yang kecil. Dan kadang-kadang saya juga membantu istri saya kalau misalnya dia perlu beli apa gitu dan dia belum ngasih uangnya, ya saya pakai uang yang ada di saya dulu. Dan kadang diganti, kadang juga enggak ada masalah. Kalau itu untuk keperluan rumah tangga, ya kadang-kadang enggak ada masalah. Beli lampu misalnya seperti itu, atau berarti itu kebutuhan hal-hal yang tidak terduga ya, seperti misalnya lampu putus, pompa air tiba-tiba rusak, ya kan? Sedangkan untuk yang kebutuhan dalam pengertian istri saya kan jualan nih, kerupuk nih misalnya. Nah, misalnya belanja, istri saya kasih uangnya cuma sekian untuk belanja, ternyata kurang, kadang ya saya tambahin dulu gitu. Kita kadang-kadang tambah sulam. Tapi intinya keterbukaan yang dalam saya terapkan, penghasilan utama saya serahkan semuanya ke istri saya. Tapi ada penghasilan tambahan, ada yang saya kasih tahu istri saya dan ada yang enggak. Nah, biasanya perpuluhan, ya kan, istri saya semua yang mengeluarkan karena dia tahu berapa yang masuk. Nah, selebihnya yang dia nggak tahu, ya saya biasanya akan beri perpuluhan sendiri dalam bentuk persembahan seperti itu. Kita dengar dulu dong dari teman kita yang satu berbaju hijau ini, kita belum dengar nih. Bagaimana dia, bagaimana keluarga Pak Antonius Nathan? Ya, kalau saya mendapat kasih semua, gitu. Apa yang kita dapat dikasih aja semua. Kalau misalnya ada tambahannya ke sampingan gitu misalnya, sampingannya kan berapa sih, nggak gede, paling itu untuk operasional aja kita, jalan kemana operasional sendiri ya. Ya, tapi kalau nggak punya pas habis ya minta, karena kan semua dikasih ke dia. Iya, betul. Nah, berarti hampir sama nih. Perpuluhan gimana Kira-kira Maksudnya istri lah, duitnya dia yang pegang. iya, oke. Berarti hampir sama nih, Mak Koyo. Hampir sama. Semua pemasukan dilarikan ke istri dulu. Iya. Ya kan, baru sesuai kebutuhan
Iya. dikembalikan kepada suami lagi. Iya. Ya ada sih penghasilan tambahan tadi hampir sama kita. Iya, Ya, iya. kalau ada penghasilan tambahan ya kadang kita pegang juga. Tapi ya ujung-ujungnya kadang kita keluarin juga memang buat rumah tangga di mana gitu. Jadi nggak bolak-balik minta ke istri, iya kan? Nah, mungkin teman-teman di rumah punya pengalaman yang Nah, ini hampir ada sama pertanyaan nih nih. dari Misal- saya, Koyo, sama Iwan ya kan. Karena kan kita beda nih, beda keluarga, berarti kan beda cara memanage tentang keuangan kita nih. Nah, Gitu. Nah, pertanyaannya apa nih, Om? Pertanyaannya adalah kalau sampingannya lebih gede dari pokoknya itu gimana nih? puji Tuhan itu. Itu haleluya, Om. Itu haleluya. Bukan itu. soal haleluyanya. Disetor nggak? Ya harus. Ya kita kalau itu. menurut saya Nah, tadi kan yang di story Kalau itu kan aku, pendapatan. kalau aku ini begitu dapat lebihnya kalau cuma 100.000 paling kita pegang untuk operasional. Tapi kalau gede ya balikin ke kasih. istri. Iya. Oh gitu. Berarti terlihat terukur dari besarnya. Iya. Bukan berarti kan kalau tadi kan mungkin saya nih pribadi ini berpikirnya, oh berarti pendapatan tetap atau pokok, gaji pokok lah, Iya. ya kan? Itu disetorkan ke istri, ya kan? Tetapi pendapatan di luar gaji pokok itu entah itu sampingan atau apa itu Dikip sendiri. dikip sendiri untuk operasional sendiri. Nah, tapi ada pertanyaan nih. Berarti kan menurut saya kan berarti pendapatan di luar gaji pokok itu masuk kantong sendiri. Ya kan? Nah, tadi ada pertanyaan nih bagus nih dari Pak Iwan nih. Kalau pendapatan Sampingannya lebih sampingan gede. lebih besar, berarti masuk juga dong ke sendiri, ya kan? Nah, itu. Ya kalau saya sih sebetulnya gini, ada yang kita memang kita masukin ya, kita kasih ke istri juga. Tapi ada yang kita simpen juga. Cuma dari pengeluaran itu kita bisa kita ngomong sama istri atau kalau enggak istri pun bisa mengetahui gitu. Jadi kalaupun misalnya saya simpen uang, ibaratnya artinya itu bukan untuk kita akhirnya kita keluarin seenaknya gitu. Walaupun saya walaupun simpen gitu. Misalnya saya dapat besar serserannya gitu ya, ibaratnya tambahannya. Saya simpen gitu. Tapi saya simpen tapi itu adalah digunakan untuk hal-hal yang memang penting seperti itu. Apalagi saya memang masih dalam taraf misalnya kuliah seperti itu. Nah, saya juga nyiapin, tapi istri saya juga kadang bilang dia siapin juga. Kalau misalnya memang dibutuhkan untuk kuliah, ya nanti dikeluarkan gitu. Tapi saya juga nggak mau gampang-gampang untuk minta ke istri saya. Jadi saya punya simpenan juga gitu. Tapi simpenan ini tidak dimaksudkan untuk untuk menutupi gitu. Enggak. Berarti simpanan itu istri juga mengetahui. Ya paling tidak jumlah simpanan itu berapa? ya walaupun besarnya mungkin tidak secara mengetahui, akurat ya? mengetahui. Mungkin di situ saya tidak pengertiannya mungkin tidak terlalu terbuka di situ ya. Tapi pengertian terbuka buat saya adalah di mana apa yang saya keluarkan itu tidak ada yang dalam pengertian itu sembunyi-sembunyi itu yang kepentingan diri saya gitu. Seperti itu. Nanti kadang-kadang bisa loh kok ada uang gitu kan ya, berarti kan ada yang saya simpan gitu di luar pengetahuan dia. Kalau saya kan bedanya gini kali ya. Kalau pengen sesuatu, berarti mesti nyari sampingan. Waduh, yang saya pengen sesuatu agak mahal, dikumpulin aja dari sampingannya itu. Jadi nggak nyusahin minta duit begini gitu. Enggak ya kumpulin dikit-dikit begitu sampai baru beli gitu. Nah, tapi kalau sampingannya gede ya setorin aja semuanya. Tinggal kalau kita mau pakai minta, mau jalan habis ini bensin minta. Iya. Berarti keterbukaan di dalam keuangan rumah tangga itu sebenarnya sangat Penting. spesifikasi penting juga dan nggak terpaku dalam harus benar-benar terbuka gitu ya. Iya. Selama itu masih di dalam koridor dan jalur yang benar. Iya, Betul ya, seperti itu ya. Iya. Pak Yos ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nyala mikirnya beda. Sampingan kan tadi kan kita bilang sampingannya nggak disetorin gitu. Nah, ada yang berarti kalau sampingannya lebih gede gimana kan? Nah, ada yang mungkin nggak disetorin ada. Iya. Saya nggak tahu. Tapi kalau mikir wah boleh dong, kan akan ada yang mikir begitu kan? Iya. Nah itu gimana kalau ada yang berpikir oh boleh dong gitu. Kalau saya pribadi ya
gede ya kasih. Kalau Iya, yang betul. namanya kita simpen sendiri itu sampingan paling berapa sih nilainya? Iya. Jadi 100-200 ribu paling segitu gitu. Berarti tetap dalam sesuai dengan kebutuhan yang kita Iya, karena butuhkan dalam kalau sehari ya. saya sih sadar diri kalau saya nggak bisa megang duit. Yang ada kalau saya yang pegang duit punya habis ya. punya duit 1 juta habis hari itu 1 juta ya. gitu. Bukan seperti firman Tuhan ya, kesusahanmu cukup untuk satu hari aja, jadi habis-habisin gitu. Ya, jangan dimasukin. Bukan begitu juga ya, nanti. salah juga ya. Salah nanti gitu. Karena sadar diri nggak bisa ngatur duit ya mendingan kasih Kasih ke istri. Iya. Ya, karena itulah gunanya kita berkeluarga, kita mempunyai pasangan, itulah gunanya. Jadi saling menutupi kekurangan yang kita punya masing-masing. Betul gak? Tapi Pak Yosua? ya intinya bahwa keterbukaan itu tetap adalah hal yang utama. Bukan berarti terus kalau dapat tambahan kita simpan sendiri, terus artinya ada hal yang disembunyikan, itu sesuatu yang kita tidak ingin istri kita tahu. Gitu. Sebenarnya istri itu istri itu sebetulnya. akan tahu kalau misalnya gini, orang yang tiap hari misalnya tiap bulan kita setor, ya kan kasih gitu, dia kan tahu kan, orang dia tahu kok gaji kita berapa. Nah Iya. begitu kita nggak minta duit, itu sebenarnya dia tahu kita punya duit, Ya. gitu. Secara feeling harusnya begitu ya. Bukan feeling, udah pasti Udah tahu pasti, lah. Pasti tahu ya. Iya. Kelihatan lah ya. Nah, karena kan tadinya minta, oh nggak minta, oh, berarti dia megang duit. Masih pegang duit gitu. Iya, gitu Walaupun kan. sebenarnya dia juga nggak tahu masih Duit ada dari duit apa mana. enggak gitu kan. Atau duit dari mana. Ya, kalau begitu dia akan ngitungnya gini. Kalau aku sih instingnya aku bilang ngitungnya gini. Begitu kita minta, oh berarti dia tahu nih. Kan dia tahu pengeluaran kita berapa sih? Cuma bensin doang, makan ya kalau makan, kalau saya sih makan permasalahan makannya paling warteg. Oke. Apa? Nah sekarang kalau misalnya dia kehitung gitu loh sama dia. Nah permasalahannya ada lagi ya. Yang pertanyaannya gini. Sebenarnya harus megang duit itu siapa sih? Kalau saya, karena saya tahu sadar diri nggak bisa megang duit, kasih ke istri. Gitu. Kalau yang benar tuh kayak gimana? Menurut Pak Adam? Kalau yang benar, sebenarnya benar atau tidak benar itu ya tadi saya bilang nggak bisa terpaku dalam satu ibaratnya keputusan Patokan, atau aturan. patokan atau aturan tertentu. Jadi tergantung kesepakatan dari setiap keluarga. Gitu. Betul. Makanya kayak tadi Om Iwan keluarga seperti ini, Koyo seperti ini. Saya pribadi keluarga saya nggak pernah tuh istri saya tuh yang berapa gaji lo? Enggak. Biasanya itu saya digaji pada saat waktu saya bekerja ya. Saya digaji misalnya sekian. Dia tahu udah. Nah, udah dia cuma di situ aja renanya. Nah, ranahnya bukan renanya ya, rananya. Rena yang mana nih? Jadi Siapa nih Rena? Wah, bahaya tuh. Iya. Jadi dia Terus? saya itu cuma kasih kebutuhannya dia. Nih kebutuhan kamu setiap bulan sekian. Tetap Tapi intinya istri tahu. Ya kan? hanya mengetahui Iya, dari dalam pengertian bukan berarti terus kayak ditutupin gitu bahwa sebetulnya kita punya uang berapa, kita tutupin dari istri kita. Enggak. Tetap intinya kan keterbukaan. Tapi itu benar banget. Jadi bukan soal siapa yang megang. Gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kita mau ngobrolin soal keterbukaan dalam keuangan atau tentang keuangan lah. Ini kan sebetulnya bicara tentang keuangan, betul nggak? Iya kan? Cuma keuangan lalu subtemanya itu adalah keterbukaan, ibaratnya gitu. Jadi dalam hal kita mengelola keuangan, kita harus terbuka. Pada terbuka nggak sih dengan penghasilannya? Iya, Satu. berarti Kedua, keterbukaan. kadang-kadang nih ya pasangan menuntut keterbukaan tapi dianya sendiri belum tentu terbuka. Banyak yang kayak begitu. contoh. Gue nggak tahu kalau contohnya, tapi yang ada Maksudnya, umumnya Ya salah satu terbuka, salah satu enggak. tidak. Itu Baik pasti itu. Atau yang lebih Suami atau- parah, iya. dua-dua tidak terbuka. ada. Nah. Lulu gua gitu ya. Iya, karena kan kayak ini ada Kayak moto istri dong. bukan Uang lu, uang gue. uang lu Uang gue bukan lu. lu, Iya. uang lu. Nah, tapi ada juga yang begini, yang istilahnya ada yang kerja nih, misalnya suami istri dua-duanya kerja. Gitu kan, itu gimana? Iya. Kadang-kadang ada yang benar yang istilahnya disetorin ke Istrinya. istri.
nggak bisa ngomong istri atau suami. Ya, yang benar tuh sebenarnya gini, yang bisa mengelola duit dia yang pegang duit sebetulnya Iya. itu. Intinya itu. Ya nggak ngelihat cewek apa cowoknya. Iya, Betul, bukan ngelihat ya kan? suami atau istrinya, Iya, tapi siapa yang lebih bisa untuk mengelola keuangan. Nah, tapi ada juga yang kalau dua-duanya kerja, ya ada yang bagi tugas, ada. Iya. Iya. Misalnya, yang ini ngurusin ini, bayar ini, yang ini Iya. bayar yang ini, itu Iya. ada. Iya. Ya kan? Iya, Ada betul. juga yang dua-duanya ya duit gua, lu cari sendiri, Iya. ada. Nah, Tapi ada kesepakatan ketika untuk belanja. kalau begitu nggak ada kesepakatan. Oh, kalau itu parah, kalau itu Itu kan parah. baru dibilang. Iya, jadi kalau Nah, sekarang kalau misalnya ada yang seperti itu gimana? ya itu tidak Nggak, dari yang istilahnya ini si A bayar ini, si B bayar ini. Kalau ini dua-duanya kerja ya. ya. Nah, terus ada juga ya kalau yang benar kan kasih ke yang bisa megang duit, yang benar, Ya. ya kan? Nah gini, sebenarnya kalau saya menanggapinya itu benar balik lagi kesepakatan. Jadi Kesepakatan. bukan berarti oh yang bisa pegang uang kita serahkan nih walaupun dua-duanya kerja. Kita serahkan misalnya ke istri nih karena dia bisa pegang uang, dia bekerja juga. Tapi kalau dalam kesepakatan di dalam hubungan, di dalam rumah tangga itu misalnya kamu bagian ini ya bayar ya listrik misalnya. Ya. Nah saya bagian untuk hari-hari rumah. Itu kan kesepakatan kan? Ya. Nah berarti Duitnya tetap dijadiin satu apa gimana? Oh, nggak ada masalah. nggak ada masalah mau dijadiin satu atau Di-split. masing-masing. Ah. Tetapi tanggung jawab mereka sudah jelas. Ya. Kalau Tapi masing-masing mempunyai tanggung jawab tapi seperti itu. tidak ada yang ditutupi dalam hal ibaratnya begini loh, bahwa dua-dua itu mengerti terbuka ini keuangan kalau kita. itu tidak Ya. bermasalah. Iya. Yang bermasalah Tapi kan kalau nggak terbuka. Ah, iya, Nah, itu justru gimana? gitu. Kalau yang nggak terbuka itu sebetulnya kalau menurut prinsip yang maksud saya gini, secara umum lah ya. Secara umum kalau suami atau istri tidak terbuka dalam keuangan, kalau menurut saya itu kurang baik. Itu secara umum loh. Secara umum loh. Berarti kan ada hal yang sembunyi-sembunyi. Betul. Iya. Saya juga kurang setuju kalau ada istilah apa namanya harta gono gini sebelum menikah, ya kan? Supaya nanti itu kan kalau di dunia barat, di sini mah nggak ada. ada. Jadi saya punya teman, saya cerita dikit, saya punya teman sebelum dia menikah Udah dengan hitung-hitungan. istri, udah dia tuh sudah membagi dan Iya, itu Split harta. bukan harta. split, maksudnya yang dia Split punya harta itu iya, namanya. udah split harta Iya. dan itu dilakukan secara legal, legal, ada lawyernya. ada lawyernya. Itu terjadi. Jadi maksudnya gini, selama ini yang udah diperoleh istri sekian itu diperhitungkan, dan yang diperoleh suami sekian. Lalu nanti kalau berumah tangga ada harta yang bersama diperoleh, nanti kalau ada sesuatu apa itu juga sudah dipersiapkan akan dibagi seperti apa. Misalnya ketika mereka berumah tangga terus beli rumah, Ya. nanti di kemudian hari ada masalah dengan rumah rumah tangga mereka, hubungan rumah tangga mereka, nanti rumah itu akan diapain? Itu sudah Berarti mereka Itu punya disebut- pola pikir akan berpisah dong. Nah Tidak. itu makanya Tidak juga. bukan maksud Kalau aku logikanya berpikir begitu. Kalau Iya. dia udah dari awal udah ngebagi, artinya dia sudah berpikir bakal berpisah. Biarpun belum sebenarnya tentu itu gini, jadi berpisah. sebenarnya sih mereka tidak ingin berpisah, tapi mereka merencanakan jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti apa? pada saat dia menjalankan. ya misalnya Jadi contoh gini, terjadi perceraian, Kan kita Nah bisa. itu dia. Kalau meninggal mah kelar, nggak jadi masalah. Ya, kalau Gitu. meninggal juga kalau misalnya yang menikah kedua kali itu bisa masalah karena kan masing-masing ada bawa anak. Nah, Jadi kadang-kadang itu perlu dipikirkan, jangan sampai nanti gara-gara itu akhirnya dikuasai satu pihak, akhirnya Kalau anak dari pihak yang meninggal atau apa itu tidak. Sebenarnya kalau misalnya kayak begitu seperti itu, perceraian seperti itu kan sebenarnya kalau secara legal itu, ini misalnya gini, ada orang menikah ya, nggak ada urusan sama yang namanya pembagian split harta misalnya ya. Nah ternyata pasangannya meninggal, tapi dia udah punya ninggalin sesuatu lah yang lumayan, ya kan? Dia punya anak. Secara legal sebenarnya otomatis dia akan lari ke anak. Betul. Itu nggak bisa dibagi. Itu undang-undangnya jelas. Itu nggak bisa dibagi begitu. Itu undang-undangnya jelas.
Tapi kalau Gitu. sebelumnya Om, sebelum misalnya salah satu pasangan meninggal, Nah, begitu salah satu meninggal, itu nggak langsung ke anak dulu Om. bener, nggak langsung ke anak, Jadi ke pasangannya nih. ke pasangannya. Kalau anak itu masih di bawah 17 tahun, Nah, sebenarnya begitu. Kalau dia sudah di atas 17 tahun itu nggak bisa misalnya nikah lagi, ini jadi kalau dia dapat anak dari yang dia nikah tapi bukan bawaan, anak bawaan, itu nggak masalah sebenarnya, tergantung kebijaksanaan dalam. nah ini balik lagi ke kepribadian setiap Pasangan. pasangan Iya. atau orang tersebut. Karena kayak teman saya juga, saya nggak bisa nyalain itu salah Apa benar? atau benar, karena mereka pola berpikirnya kan berbeda, gitu loh. Mungkin mereka, kalau saya ya mengira-ngira nih ya, saya mengira-ngira belum tentu benar. Jadi kenapa di awal pernikahan mereka sudah membagi itu? Jadi waktu dia sebelum menikah, dia kan Sudah membawa membawa harta. harta nih masing-masing, ya Itu kan? maksudnya. Nah begitu dia bersatu, itu kan harta Jadi satu. yang satu, ya kan? Jadi satu. Nah, begitu takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu misalnya meninggal sebelum punya anak atau perceraian yang buruknya gitu kan. Nah, supaya Adil. mereka itu tidak saling akhirnya memperebutkan Menguasai, ya saya menguasai. memperebutkan, ya betul. Nah, harta yang dari masing-masing itu akan dikembalikan ke keluarganya lah Ya, masing-masing. itu maksudnya. Gitu. Kalau yang harta yang Bersama. dikumpulkan secara bersama, ya itu ada baru aturannya. dibagi. Itu ada aturannya Ada sendiri. aturannya sendiri gitu Ya, loh. betul. Atau misalnya yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak maksud saya, benar. Jadi ada orang tuh yang tidak mau, misalnya kan ada nih yang kita sering dengar atau yang kita sering lihat lah, atau sinetron-sinetron lah, iya kan, yang tahu-tahu salah satu pasangannya meninggal, dia punya anak masih kecil, iya kan, akhirnya pasangan yang masih ada sama anaknya menikah lagi. Iya kan? Nah akhirnya si cowok ini nggak bener nih, misalnya nih nikah sama yang punya harta nih, iya kan, akhirnya direbut lah sama yang cowok ini gitu loh. Akhirnya anak inilah yang terlantar. dan jadi korban tuh istri sama anaknya ini. Nah itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan buat Ya, membagi harta yang ya. seperti itu. Saya rasa kalau yang kayak gitu tuh sebetulnya lebih banyak cenderungnya adalah pertimbangan-pertimbangan hukum dan pertimbangan-pertimbangan juga bagaimana mensejahterakan orang-orang yang ditinggalkan atau Ya. orang-orang yang mengalami kasus-kasus seperti itu. Kalau dari sisi Alkitab, Kalau menurut tuntunan Alkitab sebetulnya bagaimana kita menggunakan keuangan juga untuk kemuliaan Tuhan. Bukan soal suami atau istri yang megang. Istri yang megang pun kalau tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan ya sama aja. yang namanya kemuliaan Tuhan kayak gimana? Kemuliaan Tuhan artinya kita gunakan itu untuk kebesaran nama Tuhan. Ya misalnya kita bisa memberi bantuan, kita memberi persembahan, kita menggunakan untuk hal yang untuk membangun iman kita, bukan digunakan untuk hal yang foya-foya atau sesuatu yang sifatnya memperbesar keduniaan seperti itu. Kita membangun usaha pun, kalau firman Tuhan kan bilang begini, segala sesuatu yang kita lakukanlah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Jadi kalaupun kita membangun perusahaan, ya kita untuk mempermuliakan Tuhan lewat perusahaan itu, di mana Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk bisa membangun suatu usaha, ya kan? Tapi bukan berarti terus dengan usaha itu, dengan keuangan yang kita buat, terus kita mau istilahnya habis-habiskan untuk kepentingan kedagingan kita. Nah itu yang jangan. Tapi tunggu sebentar, saya tadi mau nanya begini, saudara tahu nggak? Ternyata Alkitab itu banyak loh membicarakan tentang keuangan. Banyak loh, bukan sedikit. Ya tentang harta, kekayaan, materi, bahkan kalau data statistik yang mengenai binatang, ternak, perhiasan, banyak kan? Di Alkitab disebutin hal-hal yang berhubungan dengan itu kan. Itu kalau bukan berhubungan dengan materi, kekayaan, apalagi. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga membicarakan masalah keuangan dalam perumpamaan-perumpamaannya, uang yang hilang, domba yang hilang, terus masalah memberi persembahan, ya kan? Bisa-bisanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada janda miskin yang memberi 2 keping perak dan ada orang kaya memberikan persembahan. Bisa-bisanya itu dibahas. Jadi
ternyata uang itu juga salah satu hal yang penting dari sudut pandang Alkitabiah atau firman Tuhan maksudnya. Dalam apalagi bagi kita ya, orang percaya ya. Jadi kita tidak bisa ngomong soal rohani lalu seolah-olah keuangan itu tidak masuk dalam daftar yang harus kita perhatikan. Justru salah. Justru seharusnya bagaimana kita mengelola keuangan itu juga sangat penting. Itu juga merupakan cerminan daripada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya Karena begitu. semuanya itu saling berkaitan ya. Saling berkaitan. Nah, salah satu lagi, kenapa sih kita juga perlu membicarakan keuangan? Karena uang itu merupakan salah satu godaan terbesar di dunia dan juga di pelayanan dalam gereja. Baik secara sadar maupun Tidak sadar. Iya. Karena banyak orang yang belakangan itu nggak sadar, Koyos. Nggak sadar. Kalau yang sadar sih mungkin mikir, Ya, tapi secara tidak langsung sebenarnya sudah terjebak. terjebak. Ya, kadang-kadang itu yang terjadi di gereja. Iya kan? Kita melayani, tapi tanpa disadari sebetulnya motivasinya dasarnya adalah uang. Uang. Seperti itu. Nah, jadi sangat penting sekali ya. Hampir setiap hari, ini juga alasan berikutnya. Benar nggak, saudara? Benar nggak? Ya kan, setiap hari kita pasti bersentuhan dengan uang. Pernah nggak kita dalam satu hari saja kita tidak pernah bersentuhan dengan uang? Ya pasti pernah lah. Pasti kita pergi ke toilet aja kita harus bayar. Bukan. Kalau di tempat-tempat umum misalnya, itu contoh yang ekstrim yang sangat sederhana. Kan berkaitan dengan keuangan juga, ibaratnya begitu. Ya kan? Jadi masalah keuangan ternyata adalah faktor yang cukup sentral, cukup besar, cukup utama. Jadi itu bagus sekali kalau couple community ini membahas masalah keuangan. Cuma sayangnya kita tidak bisa membahas masalah keuangan ini, ya kan, secara mendetail Keseluruhan. dalam satu kali pertemuan. Ya, kita harus bahas, dan mungkin bila perlu kapan-kapan kita bisa mendatangkan ahli-ahli Pengalaman-pengalaman ya, maksud saya pengalaman-pengalaman dalam hal keuangan keluarga, ya kan, dalam hal mengelola keuangan, investasi dan lain sebagainya. Itu penting loh buat couple, buat para couple, bagaimana kita membangun keluarga. Juga salah satunya kita juga harus mengerti bagaimana kita Nah sekarang Nah, saat ini kita lagi ngobrol-ngobrol. santai nih sambil ngopi-ngopi di mana? Legi House. Baru buka, baru buka. nih Legi House nih. Mantap. Salah satu jemaat kita JKI GKI Rock. Rock, anak-anak Youth. muda yang luar biasa. Sampai di sini ya Sampai di sini dulu. perbincangan kita Perbincangan dalam couple kita. community. Ya. Semoga Bisa jadi berkat. bisa jadi berkat, bisa jadi pengalaman yang Tetap semangat. Oke, di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.